Baik teman-teman, selamat siang. Saya mau bertukar ilmu, berbagi pengetahuan tentang PLTS. Ya, jadi di masa PSBB ini saya mengisi waktu saya untuk membuat jaringan PLTS untuk memenuhi daya di lantai 3 ini, rooftop rumah saya, ya, untuk menghidupkan pompa air. Ya, kemudian di situ ada lampu LED 50 watt. Kemudian ini ada akuarium, ya, dengan dua pompa. Kemudian di sini juga ada charger handphone, alat-alat listrik. Kemudian di sini ada kompor listrik yang saya pakai sewaktu-waktu. Kemudian juga untuk menghidupkan pompa yang ada di kolam ini. Ya, awalnya dari iseng-iseng, saya suka sekali membongkar-bongkar alat. Ya, kemudian saya ingin coba-coba membuat rangkaian PLTS. Ya, udah beli 3 solar panel. Nah, di atas ini saya rangkai seri, masing-masing 100 WP, total 300. Ya, baik, kita lihat. Kemudian saya punya ini box kontrol. Box kontrol ini juga saya beli tadinya polos, teman-teman. Kemudian saya bolongin sendiri, bikin kotak untuk volt meter, ya, watt meter, kemudian ampere meter, ada frekuensi juga. Kemudian di sini ada pilot penunjuk tegangan, ya, voltmeter AC. Ini ada lampu-lampu pilot, kemudian ada volt dan ampere meter DC. Kemudian saya beli aki baru nih, ya, aki baru, ukurannya 12 volt 100 ampere. Kemudian saya juga siapkan aki, kalau ini beli bekas, ya, 2 buah tuh, saya paralel jadi masing-masing 12 volt 100 ampere hour. Jadi ini sekarang karena di paralel jadi 12 volt 200 ampere hour. Ya, kita lihat isi box panel. Nah, sini saya punya solar charge controller. Ya, saya pakai MPPT L60, artinya 60 ampere. Kemudian di sini juga saya punya inverter. Ya, inverternya 1000 watt 12 volt, ya. Nah, jadi dari solar panel ini di atas dengan kabel hijau turun masuk ke controller. Tapi saya untuk pengaman saya siapkan MCB DC, ya, ini 16 ampere yang 2 pas. Nah, jadi positif negatif masuk, kemudian masuk ke controller bagian solar, ya. Nah, kemudian dari sini masuk ke baterai. Di baterai juga sengaja saya tempatkan MCB DC, tapi sengaja saya buat bagian positifnya aja, ya, paling tidak untuk mengurangi atau mencegah short circuit atau kelebihan beban besar yang tiba-tiba. Dan saya pakai yang 2 ini, 2 aki ini, ya, jadi ini belum dibuat, nanti mau buat cadangan, ya. Nah, ini rangkaiannya yang saya buat masih sederhana, teman-teman. Ini saya udah siapkan juga ATS, Automatic Transfer System, ya, nanti tapi belum difungsikan karena memang nanti rencana mau buat lebih kompleks lagi. Ini sederhana aja, dari solar panel di atas masuk ke controller, dari controller ngecas aki, ya. Nah, sekarang kita coba nyalakan.
Ya, pertama-tama untuk menyalakan sistem PLTS, yang pertama sekali harus kita nyalakan adalah aki atau baterai ya. Jadi jangan salah. Ya, ini untuk mencegah. Nah, kita lihat dia udah nyala. Ya. Udah nyala, tapi belum ada arus dari solar panel. Belum ada tegangan. Ya. Kemudian baru kita nyalakan saluran dari solar panel. Oke, kita lihat di situ ya, sudah ada ya, sudah ada arusnya, sudah ada dayanya. Lihat ada tanda panah dari matahari masuk ke solar panel masuk ke aki. Posisi charging di suhu 36,9 di 49% ya, baterai 3,1 ampere 12,2 volt ya. Di sini juga ada tanda PV off, artinya nanti ketika baterai sudah mencapai daya 13,8 maka pengecasan dari solar panel akan berhenti. Kemudian di sini ada load dari solar panel ya, ini disiapkan. Load dari solar panel ini dia akan off ketika voltase atau tegangan aki di 10,8 volt. Ya, ini mencegah pemaksaan pengambilan arus dari aki. Ya. Kemudian dia akan on ketika aki bermuatan tegangan 12,6. Ya. Di sini saya buat ada terminal-terminal juga ya, nanti ini masih banyak yang kosong ya, masih belum terpakai. Nanti akan diisi. Ya. Jadi ini ada beberapa kabel yang sudah terhubung ke lampu panel di depan. Nah, panel-panel ini saya buat sendiri ya teman-teman. Nah, ini lihat tuh ya, pengkotakannya nggak bagus ya, nggak rapi, kelihatan sekali. Ini bukan buatan pabrik tapi saya bolongin sendiri. Kemudian ini juga tuh ada lecet sedikit kemarin kena gerinda ya, jadi ini. Nah, sekarang yang mau saya jelaskan, saya sengaja kenapa pasang ini. Pertama adalah dari arus atau daya dari solar panel, murni dari solar panel. Kenapa dia modelnya kedip-kedip ngebling begini? Nah, ini kita lihat dia ngebling, itu justru menandakan dia normal. Ya, ini arus tegangan dari papan solar panel yang di atas. Ya, kenapa dia ngebling? Karena memang intensitas sinar matahari itu nggak konstan. Ya, terkadang redup, terkadang cerah, terkadang tinggi, terkadang rendah. Makanya dia ngebling seperti ini. Justru kalau dia seperti ini konstan, ya, ini lampu dari load SCC, dia konstan ya, nggak kedip-kedip. Nah, itu justru ini mencurigakan ada apa, ya, ada masalah. Tapi dengan begini justru ini saya ingin mengantisipasi bahwa ini normal. Ya, jadi ini juga nanti untuk masuknya untuk mengukur tegangan dan arus yang dari sini. Ya, nggak tahu tapi nanti kuat apa enggak, kita coba aja. Kemudian ini untuk load dan inverter, makanya ini AC ya, volt AC ya. Jadi demikian teman-teman, kesibukan iseng-iseng, kesibukan mengisi waktu semasa PSBB, saya coba membangun suatu sistem PLTS ya. Rencananya untuk mencukupi kebutuhan daya di sini dulu. Wah, di sini rencana saya mau full 24 jam, jadi bukan backup ya, 24 jam full untuk menyalakan mesin air, untuk menyalakan pompa akuarium tadi ya. Ini pompa akuarium di sini ya kan, kita ulang lagi. Pompa akuarium itu ada dua, kemudian ada lampu-lampu akuariumnya, kemudian di sini ada alat-alat listrik ya, ada stop kontak buat charging atau buat nyalakan alat listrik. Kemudian di sini ada kompor listrik ya, ini kecil dayanya, yang penting untuk bikin kopi-kopi aja. Kemudian untuk menyalakan pompa di kolam di kandang burung ini. Nah, jadi saya punya hobi pelihara burung, tapi bagaimana mencukupi daya yang ada di sini. Kemudian untuk menyiram-nyiram tanaman yang ada di atas ini, saya juga memakai hidroponik. Hidroponik ini tersendiri dia. Saya juga pakai solar panel yang kecil.
Nah, solar panel kecil, kemudian dia untuk menyalakan pompa sirkulasi. Jadi demikian teman-teman pengalaman saya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau share atau bertukar pikiran atau mungkin memberikan saran, memberikan komentar, kita sama-sama belajar, kita sama-sama tukar ilmu, tukar informasi. Sekian dari saya, terima kasih teman-teman.